Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama warahmatullah. saya ingin tentang puisi Buya dulu, karena sangat berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu tentang psikologi dan tasawuf. Tapi saya pengen melihatnya dari kacamata puisi Buya. Dari puisi Buya di halaman yang awal-awal itu isinya adalah tentang penderitaan adalah sebagai proses pengikisan kesadaran tadi yang seperti Buya jelaskan. Di situ adalah proses pembelajaran tentang hidup. Lalu ada kata-kata bahwa tersirat di dalam puisi ini, tokoh ini sudah mengenal perjalanan spiritual pada tingkat mukasyafah, yang dia sudah mengenal dirinya yang sejati. Nah, uniknya lagi, di bawah itu Buya bercerita tentang masih ada perdebatan antara dua pasangan ini mengenai memandang cinta dari segi materi dan hakikat gitu ya. Jadi saya menyimpulkan bahwa bahkan bagi manusia yang sudah menemukan diri sejatinya saja, cerita kehidupan itu tidak berakhir indah terus. Akan terus ada ujian di mana kepleset untuk apakah mengikuti materi atau tetap fokus di dengan terhubung dengan diri sejati, bahwa semuanya adalah berasal dari Allah. Jadi saya rasa ya hubungannya antara cinta manusia dan cinta Tuhan itu ya sampai mati maksudnya manusia itu akan terus diganggu dan digoda dari seperti isi puisi ini gitu. Bahkan yang sudah mengenal Tuhan pun juga seperti itu gitu Bu ya, yang saya tangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bu ya penjelasannya. Ya, jadi kalau itu kan ceritanya kan dialog antara aku dengan perempuan tadi, itu kan ada tatanan logika. Si perempuan itu minta cepat dikawin, tapi si suaminya kan lagi ngurusin gono gini. Ya kan, artinya dulu kan dia punya kesalahan, semua saking beranggapan bahwa ini akan abadi sampai akhir hayat. Jadi udahlah, nama kamu semuanya, mobilnya, rumahnya, sampai kapal kursinya itu, kursin itu yang panjangnya 26 meter tuh. Terjadi perceraian. Nah, itu semua. Ini kan keluar ranjang bulat kan apa. Nah, artinya ditunda, nanti kita kawinnya setelah selesai gono gini. Kalau saya kalah, mereka kan bagaimana? Apalagi dituduh berselingkuh. Padahal kan percintaannya kan setelah bercerai. Nah, itu hanya alat saja untuk menguasai harta mereka. Nah, karena menunda-nunda kapan kawinnya ini, akhirnya kan SMS. Ternyata engkau lebih memikirkan kehilangan harta daripada kehilangan diriku. Nah, ini kan satu pertanyaan yang sangat betul-betul menyentuh perasaan. Akhirnya kan langsung datangi. Ya, hidup kan perlu uang kan gitu, kan begitu. Terus diskusi, akhirnya di penghujungnya ya tetap si perempuan minta ya sekarang saja lah kawinnya gitu, tanpa uang pun gak ada masalah. Seperti itu. Nah, sekalipun orang itu sudah tingkatan hakikat, ketika dia berdialog dengan orang, ya tidak boleh dengan hakikat dong. Nanti nggak nyambung dong. Iya, ketika saya berbicara dengan para tokoh spiritual, ya bicara spiritual. Saya bicara dengan Pak Hans, ya tentunya dengan apa namanya, dengan spesifikasi yang dimilikinya dalam bidang psikologi, ya gitu nyambung jadinya. Kalau dengan petani ya bicara dengan petani. Jadi ketika dialog itu kemas, ini dalam ya saya ahli dalam dialog teater. Jadi mengemas dialog itu juga tidak bisa kita mengatur seperti seorang skenario seenaknya aja. Karena masing-masing lakon tuh sebagai pelaku itu, sebagai bintang itu dia punya jiwa, punya perasaan, punya logika sendiri. Tidak bisa kita mainkan seenaknya aja. Saya kira demikian kira-kira. Ya, baik Bu ya. Ini kita hanya tinggal 10 menit menuju pukul 23 dan sepertinya kita akan dekat-dekat dengan perpisahan ini. Namun masih ada satu pertanyaan via Zoom ini Bu ya. Ditunjukkannya kepada Buya ini. Dari Ibu Rin Widya Agustin. Yang pertama pertanyaannya, salam hangat Buya, mohon digambarkan kesadaran spiritual dalam ajaran tasawuf, itu yang pertama. Yang kedua ini untuk kru Amima TV ini, salam buat Amima TV, sejalan dengan tasawuf katanya, sejalan dengan tasawuf kita yakni timur, seperti ajaran spiritual yang senada dengan tasawuf, siapa tahu
punya hasrat untuk mempertemukan keduanya antara barat dan timur. Yang kedua apa artinya? Yang kedua. Yang kedua ini sejalan dengan tasawuf, saat tasawuf kita timur kayaknya ajaran spiritual yang senada dengan tasawuf, siapa tahu punya hasrat untuk mempertemukan ajaran tasawuf timur dengan barat itu, sepertinya begitu. Iya, saya ingin jawab yang kedua dulu lah. Ya. Tasawuf barat, tasawuf timur, tasawuf Afrika, Timur Tengah, terserah lah. Nanti ada ilmu agama, ada ilmu umum, ada ilmu eksak, ilmu sosial. Saya kan punya pemahaman sendiri bahwa ilmu itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Apa sih bedanya ilmu ekonomi, sosial, budaya, politik, ya fisika, ya kan? Fisika partikel, fisika terapan dan sebagainya. Semuanya ilmu itu berdasarkan eksperimen, penghayatan, eksperimen, diuji ulang. Nah, kalau sekedar hanya menyusun premis-premis saja lalu konklusi, itu hanya berupa paradigma. Itu juga kebenarannya sangat ini. Kita bisa betul dulu. Ini kadang-kadang orang tidak sadar dalam menyusun premis-premis itu sendiri. Di mana middle term itu bisa berpindah-pindah. Pada premis pertama sebagai predikat, kedua sebagai subjek. Seperti A sama dengan B, B sama dengan C. Tapi juga bisa terbalik. Di premis pertama dia sebagai subjek, premis kedua sebagai predikat. A sama dengan B, C sama dengan A. Atau sebaliknya lagi, A sama dengan C, A sama dengan B, atau A sama dengan C, B sama dengan C. Ini variasi semacam ini itu menimbulkan konklusi yang berbeda dan punya kekuatan konklusi yang berbeda. Ini kajian dalam kita menulis pola manusia berpikir semacam itu. Apapun hasilnya, itulah filsafat berasal dari premis-premis itu. Nah, nanti ketika menjadi ilmu yang permanen, ilmu yang kokoh, ketika sudah diuji coba. Ketika belum coba, itu namanya paradigma biasa. Tapi kalau diuji coba, itu namanya paradigma eksperimentalis. Kalau sudah paradigma eksperimentalis, ya Anda nggak bisa membantah. Yang diuji berulang-ulang hasilnya sama, masa nggak percaya juga? Ya terlalu tolol dong kalau begitu mah. Yeah. Nah, itu kan seperti itu persoalannya. Jadi saya kira bisa bertemu kapan saja dan itu pasti memerlukan waktu. Ilmu itu terus berkembang dan tidak akan pernah berhenti. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim dan semacam itu. Kemudian masalah tentang mengenal diri bagaimana caranya, saya kira pakai standar yang awal saja. Saya kira bukan ke tingkatan hakikat yang lebih tinggi, tetapi standar spiritual saja bisa menjawab pertanyaan dari mana, sedang apa, mau kemana. Itu saja, itu sudah cukup. Orang bisa mengendalikan dirinya, bisa hidup nyaman. Kita asalnya dari Tuhan, sekarang sedang menjalankan perintah Tuhan, dan nanti kita kembali kepada Tuhan. Yeah. Hidup kita ini adalah kesementaraan. Orang kalau sadar hidup di sementara, saya kira nggak neko-neko kok. Yeah. Hanya saja ketika orang itu mempunyai materi banyak, muncul rasanya dengan materi yang banyak, harta berlimpah ruah, dikiranya akan bisa mengabadikan hidupnya. Disitulah awal ketidaksadaran karena kita tenggelam dalam materialisme. Jadi salah satu penyakit yang menyebabkan kita tidak sadar itu adalah hubbud dunya. Nah, hubbud dunya ini terjemahan letterleknya cinta dunia. Tetapi sebetulnya istilahnya jangan letterlek. Hubbud dunya itu jangan diterjemahkan cinta dunia, tapi paham materialisme. Yeah. Sebab kalau cinta dunia mah saya juga cinta kok. Saya senang mobil bagus ya. Saya juga senang lihat perempuan yang cantik kok, keren kan? Dan saya juga bisa menikmatinya. Ya dong. Nah, tetapi bukan itu. Saya juga senang rumah yang bagus. Nah, tetapi hubudinya itu materialisme di mana pangkal pokoknya persoalannya adalah materi sebagai tolok ukur. Yeah. Dalam kehidupan, mengukur kemuliaan orang, kesolehan orang, kepahlawanan orang, jasa orang, semuanya berdasarkan materi.
Sehingga penghormatan pun berdasarkan materi. Ini terjadi. Sehari-hari kita alami. Yeah. Ketika saya pakai mobilnya jelek, saya nggak dihormati. Kalau mobilnya bagus, dihormati. nah iya. Kita juga menghormati, tapi juga pilih-pilih. Kalau datangnya orang kaya kita hormati. Kalau orang miskin, kita nggak hormat kok. Ya, anak juga sama. Yang kita sanjung anak yang bisa mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Nggak tahu dari mana uangnya, hasil korupsi atau mencuri, nggak tahu. Tapi anak kita yang miskin kita tidak pernah menyebut-nyebutnya, kok malu bilangnya. Saya di menantu juga pengennya yang kaya. Mana ada sekarang orang tua cari anak yang soleh, yang kaya semua rata-rata. Kalau datangnya pakai topinya butut, pakai sendal jepitnya satu merah satu hijau, diterima gak kira-kira? Nah itu kan persoalannya. Nah kalau sudah materi menjadi terukur, maka hilanglah kemanusiaan itu. Orang bukan menghormati manusianya, hilang kemanusiaannya. Saya kan sakit hati ketika masuk ke restoran pakai mobil Kijang Komando yang butut yang jelek itu, masuk sendiri, ngambil sendiri, makan sendiri, bersih sendiri. Ketika pakai mobilnya BMW yang bagus, kursinya disorongkan, ini ya airnya didatangkan, ya disapa, diramah-ramah, padahal sama-sama bayarnya. Jadi mereka hormat itu kepada saya atau pada mobil saya, persetan dengan mobil itu, saya nggak ada urusan. Saya lebih nyaman ketika Anda menghormati saya sebagai manusia daripada Anda menghormati materi yang saya miliki. Terima kasih.